Sobat JKN, selamat datang kembali di Friday Talk atau Free Talk, podcast yang membahas seputar BPJS Kesehatan dan program JKN tentunya yang dikemas secara santai tapi tetap berbobot. Nah, saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Hari ini akan hadir menemani kalian di podcast dengan judul Hati-hati Berita Hoax Berkedok Bantuan dari BPJS Kesehatan. Sobat JKN pasti pernah mendengar berita atau bahkan Sobat JKN itu menerima pesan di WhatsApp atau di SMS mengenai bantuan dari BPJS Kesehatan atau selamat Anda mendapatkan bantuan dari BPJS berupa sekian ratus juta itu. Nah, itu sudah bisa dipastikan adalah hoax ya teman-teman. Nah, terus gimana sih supaya kita bisa menghindari hoax tersebut? Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Heri Purnomo. Beliau adalah staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kantor Cabang Kebumen yang akan mengupas tuntas bagaimana sih caranya mengantisipasi hoax yang berkedok BPJS Kesehatan. Monggo Mas Heri, silahkan perkenalkan dulu nih ke teman-teman. Say hi. Salam kenal semuanya, Sobat JKN. Perkenalkan, nama saya Heri Purnomo, panggilannya Heri ya. Saya di sini sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan Kantor Cabang Kebumen. Mungkin Sobat JKN sudah pernah melihat podcast ya sebelumnya mungkin ya di beberapa episode sebelumnya. Saya juga pernah menjadi narasumber di salah satu episode di Friday Talk sebelumnya. Salah banyak, ada beberapa video yang sudah dinarasumeri oleh Mas Heri Purnomo. Ya. Nah Mas, langsung aja nih ke judul podcast hari ini. Nah, menurut Mas Heri sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan nih, bagaimana cara mengetahui kalau info-info yang didapatkan oleh Sobat JKN itu benar atau enggak? Atau itu fakta atau hoax? Sebenarnya gampang ya teman-teman Sobat JKN di manapun ya. Untuk dapat mengetahui informasi itu hoax atau mungkin informasi yang valid, itu sebenarnya sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus memastikan sumber informasi dari mana teman-teman mendapatkan mungkin bisa lewat WA atau mungkin lewat email seperti itu. Kalau misal lewat WA ini sudah bisa dilihat dari nomor pengirim, apakah nomor pengirimnya mencurigakan atau dibuat-buat seakan itu dari BPJS Kesehatan. Mungkin contohnya seperti dikasih centang biru ya, dikasih logo centang biru padahal centang biru abal-abal itu kan, bukan yang verified. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, verifikasi fakta dengan sumber yang terpercaya. Coba cek infonya di situs resmi BPJS Kesehatan, apakah ada informasi yang serupa atau tidak. Kalau misal tidak ada ya, itu jelas hoax teman-teman. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus memperhatikan juga gaya penulisan dan bahasa. Biasanya kalau misal informasi hoax itu berbeda ya dengan informasi resmi. Biasanya kalau yang informasi resmi ya pastinya dengan tata gaya bahasa yang profesional lah, yang tidak disingkat gitu kan, dan mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang bagus seperti itu. Dan yang paling penting adalah percayai akal sehat teman-teman semua. Jadi kalau misal ada informasi yang terlalu barbar, kalau misal orang zaman sekarang bilang terlalu barbar, fantastis itu yang tidak masuk akal, lakukan penelusuran. Jangan sampai langsung buka informasi di WA dapat link langsung diklik gitu kan. Padahal itu informasi yang bisa merugikan teman-teman. Kalau misal salah satu contohnya, kalau misal ada hoax penipuan terkait hadiah, silakan klik link berikut untuk memenuhi mengisi data-data yang diperlukan. Nah, ketika teman-teman ngeklik satu link itu biasanya berbagai kemungkinan ya. Zaman sekarang kan sudah sangat mudah untuk orang lain meretas data pribadi kita. Nah, salah satunya dari yang teman-teman lakukan tadi, mengklik link yang tidak dipercaya. Seperti itu Mbak. Mungkin ada beberapa tips yang tadi saya sampaikan. Oke, Mas. Jadi kadang tuh pihak penipu itu yang memberikan pesan ke Sobat JKN itu kadang
terlihat sangat meyakinkan dengan foto profilnya menggunakan logo BPJS, Betul. kemudian tadi pakai verified centang biru yang dibuat-buat. Jadi itu seakan-akan itu meyakinkan gitu ya. Nah, gimana sih Mas caranya Sobat JKN untuk meng-cross check informasi itu benar atau tidak, dan adakah saluran resmi dari BPJS Kesehatan untuk memvalidasi data tersebut? Ya, sebelum menjawab itu ya mungkin saya mau ngasih informasi tambahan ke teman-teman kalau misal BPJS Kesehatan sudah sering sekali memberikan informasi klarifikasi baik melalui media cetak maupun elektronik ya. Kalau misal informasi-informasi resmi kami itu dimuat di situs resmi atau mungkin media sosial resmi milik BPJS Kesehatan. Dan untuk informasi resmi ini kami publikasikan hanya melalui website resmi bpjskesehatan.go.id. Jadi kalau misal selain itu berarti hoax. Kalau misal ada yang bpjskesehatan.co atau mungkin .com itu kan udah pasti enggak resmi ya. .go government ya belakangnya. Kemudian yang kedua, media sosial resmi BPJS Kesehatan itu yang sudah centang biru karena sudah verified, sudah di sudah memenuhi instansi ya. Kalau instansi biasanya atau mungkin tokoh publik, figur itu udah biasanya ada verified-nya. Itu semua sudah centang biru dari medsos Instagram, Facebook, X atau YouTube itu sudah bisa dicek lewat media tersebut. Kemudian yang selanjutnya aplikasi mobile JKN. Selain untuk pelayanan administrasi kepesertaan juga aplikasi mobile JKN teman-teman bisa mengakses informasi di situ, informasi seputar program JKN tentunya. Dan yang terakhir mungkin teman-teman bisa langsung kalau misal ada waktu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan cross check. Kemudian yang pesan saya yang berikutnya adalah teman-teman jangan ragu atau mungkin bingung ya kalau dapat link mencurigakan. Kalau memang itu mencurigakan sudah diabaikan saja. Tapi juga menghimbau keluarganya atau mungkin kenalan sahabatnya kalau misal ada informasi seperti ini jangan di forward. Ya udah kita dapat biarkan aja atau mungkin di clear chatnya supaya tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Mungkin itu Mbak tambahannya. Oke Mas. Nah kalau tadi itu kan biasanya hoax yang disebarkan itu sekitar atau seputar kepesertaan ya, data kepesertaan. Namun di beberapa waktu terakhir ini ada juga hoax yang menyinggung tentang rekrutmen BPJS Kesehatan. Bahkan sampai ada yang meminta dana dari calon peserta pegawai BPJS Kesehatan dan mereka tahunya ya itu resmi gitu. Nah itu gimana Mas cara meng-cross check juga apakah itu rekrutmen yang resmi dari BPJS Kesehatan atau bukan? Ya, jadi memang akhir-akhir ini selain terkait bantuan informasi penipuan terkait bantuan tunai bla 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 gitu kan, ada juga terkait kayak chat atau mungkin email, banyak kan masuk di email beberapa yang melaporkan terkait rekrutmen pegawai. Nah itu biasanya disuruh menghubungi nomor sekian-sekian untuk akomodasi hotel, transportasi seperti itu. Padahal kami kalau misal ada pemanggilan otomatis kita informasikan melalui website resmi atau mungkin email resmi gitu kan. Email yang kami gunakan adalah email yang verified. Jadi nanti teman-teman kalau misal mendapatkan informasi rekrutmen pegawai dari informasi yang email yang tidak valid atau diabaikan atau mungkin dilaporkan kepada kami. Nah, kami selaku BPJS Kesehatan melakukan pengumuman resmi hanya disampaikan melalui tadi website bpjskesehatan.go.id ataupun khusus untuk rekrutmen pegawai ada di website di sini ya di www.rekrutmenbpjskesehatan.go.id. Nanti teman-teman bisa cek seputar rekrutmen. Jadi dari informasi pengumuman lowongan, hasil ujiannya, kemudian wawancara kalau misal lulus tahap berikutnya sampai dengan tahap berikutnya itu bisa diketahui lewat kanal rekrutmen BPJS Kesehatan tersebut. Biasanya juga kami juga umumkan ya kalau misalnya ada
rekrutmen pegawai, baik itu pegawai tetap maupun tidak tetap, kita umumkan juga melalui media sosial BPJS Kesehatan tadi yang sudah saya sebutkan, tentunya yang sudah centang biru ya, yang sudah verified gitu Mbak. Oke Mas, jadi hoax ini kadang bisa bikin panik, bahkan bisa bikin rugi ya Mas ya. Jadi kuncinya adalah kita harus selalu memeriksa sumber informasinya. Betul. Sudah jelas ya tadi dari BPJS Kesehatan sudah ada banyak akun resminya di berbagai sosial media, Instagram, YouTube, X, TikTok bahkan ya, ada banyak sekali. Jadi untuk sobat JKN bisa meng-cross check atau memvalidasi datanya dari situ. Dan sobat JKN juga bisa datang langsung ke kantor cabang ya Mas ya. Ya, kalau memang ada waktu ya bisa datang dan mungkin memungkinkan rumahnya nggak mungkin sebelah kantor juga bisa datang mampir. Oke, sepertinya jawaban dari Mas hari ini sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan semoga itu juga bermanfaat untuk sobat JKN di luar sana supaya mereka lebih sadar, lebih mawas diri untuk menghindari atau agar terhindar dari hoax-hoax yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Ya, oke Mas Hadi, terima kasih sudah hadir di Friday Talk kali ini, dan terima kasih juga kepada sobat JKN yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sobat JKN. Bye. Bye. Terima kasih Mas Hadi. Sama-sama.